Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Alfira Bekti Nur Isnaini dan saya Dina Hairul Akhir akan mempresentasikan mengenai konsep dasar perilaku manusia. Timbulnya perilaku. Banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya perilaku. Orang yang berperilaku itu dilandasi oleh adanya motif tertentu pada diri orang tersebut. Motif adalah rangsangan, dorongan bagi terjadinya suatu perilaku. Nah, rangsangan bagi perilaku tersebut itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Sehingga pada dasarnya orang yang bertindak atau berperilaku itu didorong oleh adanya suatu kebutuhan. Menurut Maslow, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, setiap orang atau setiap individu itu juga memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan menurut Maslow itu yang paling dasar adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis itu harus dipenuhi seseorang sebelum memenuhi kebutuhan yang lainnya. Nah, kebutuhan ini tuh meliputi makan, minum, bernafas, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya itu ada kebutuhan sosial. Pada prinsipnya itu, orang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, manusia sering disebut makhluk sosial. Artinya, hidup dan berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi, kebutuhan ini itu adalah kebutuhan terhadap dukungan masyarakat. Lalu berikutnya adalah kebutuhan rasa memiliki dan dimiliki. Kebutuhan ini tuh timbul karena manusia itu butuh pengakuan sebagai anggota kelompok atau berafiliasi dengan masyarakat yang lainnya. Lalu kemudian ada kebutuhan kasih sayang. Nah, setiap orang itu pada prinsipnya membutuhkan rasa kasih sayang, termasuk juga untuk mencintai lingkungan dan alam sekitarnya. Lalu yang berikutnya ada kebutuhan pengalaman baru. Nah, setiap manusia itu pada dasarnya, pada prinsipnya tidak pernah puas dengan apa yang didapatkannya, sehingga manusia cenderung untuk ingin mencoba sesuatu untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Lalu yang berikutnya ada bebas dari rasa sakit emosional. Nah, tentu setiap orang itu menginginkan untuk hidup yang sehat, mendapatkan hidup sehat dan badan yang sehat serta terbebas dari rasa sakit emosional. Lalu yang berikutnya ada kebanggaan. Nah, kebutuhan akan rasa bangga ini meliputi bangga akan status yang dimilikinya, kesuksesan yang didapat, ada harga diri, dan mendapatkan pengakuan di masyarakat. Lalu yang berikutnya ada ungkapan perasaan. Nah, perilaku seseorang itu kadang-kadang merupakan ungkapan perasaan dirinya sendiri. Ada perasaan murung, sedih, dan ada perasaan gembira. Di samping itu, ungkapan perasaan itu juga sering diwujudkan dengan cara berpakaian dan menggunakan perhiasan-perhiasan yang dimilikinya. Lalu, hierarki kebutuhan yang tertinggi ada aktualisasi diri. Nah, kebutuhan ini itu yaitu adalah kebutuhan akan rasa kepuasan terhadap apa yang dilakukannya. Kebutuhan ini itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bakatnya. Ingin berprakarsa, mengeluarkan ide-ide, serta ingin mengeluarkan gagasan-gagasan yang dimilikinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari ras, jenis kelamin, sifat fisik, sifat kepribadian, pembawaan, dan inteligensia. Ras. Perilaku manusia berdasarkan ras memperlihatkan adanya perbedaan atau mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus itu seperti yaitu pada ras Kaukasoid, secara fisik berkulit putih, mata biru,
rambut pirang. Ciri tingkah laku yang menonjol adalah menjunjung hak asasi manusia dan terbuka. Yang kedua yaitu ras negroid, berkulit hitam, rambut keriting, mata hitam. Ciri tingkah laku yang dimiliki adalah tahan menderita dan menonjol dalam kegiatan olahraga. Yang ketiga yaitu ras mongoloid, berkulit hitam, rambut kejur. Ciri tingkah lakunya adalah ramah, suka bergotong royong, sering mengadakan upacara ritual. Faktor internal yang kedua yaitu jenis kelamin. Pria dan wanita mempunyai perilaku yang berbeda, misal cara berpakaian dan melakukan pekerjaan sehari-hari. Perbedaan tingkah laku ini disebabkan oleh faktor hormonal dan struktur fisik. Wanita seringkali berperilaku yang dilandasi perasaan, sedangkan laki-laki berlandaskan pemikiran yang bersifat rasional. Yang ketiga, sifat fisik. Keadaan fisik seseorang akan mempengaruhi tingkah lakunya. Contoh, perilaku bayi berbeda dengan orang dewasa, atau orang kerdil berbeda dengan orang yang berbadan kekar dan tinggi. Yang keempat, sifat kepribadian. Kepribadian adalah suatu yang terdapat pada diri seseorang yang membedakan dengan orang lain. Yang kelima, pembawaan atau bakat. Perilaku seseorang yang berbeda dengan orang lain diakibatkan adanya bawaan. Pembawaan seseorang diperoleh sejak lahir dan memiliki potensi untuk menentukan perilaku seseorang. Keenam, inteligensia. Inteligensia adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah dan efektif. Seseorang dengan inteligensia tinggi akan dapat bertindak secara cepat, tepat, dan mudah. Faktor eksternal atau faktor dari luar diri manusia. 1. Lingkungan. Pengaruh lingkungan terhadap perilaku seseorang sangat besar. Contoh, anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang otoriter, terlalu disiplin, dan penuh kekerasan dapat menyebabkan anak bertingkah laku kaku dan pendiam. Kedua, pendidikan. Pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap tingkah laku seseorang. Ketiga, agama. Agama merupakan keyakinan hidup seseorang. Agama akan mempengaruhi perilaku seseorang. Contoh, orang Islam tidak akan makan babi, dan orang Hindu tidak akan makan sapi. Keempat, sosial ekonomi. Tingkat sosial ekonomi seseorang akan berpengaruh terhadap perilakunya. Contoh, seseorang yang memiliki keadaan sosial ekonomi baik, fasilitas kesehatan di rumahnya umumnya lengkap seperti tersedianya jamban dan tempat sampah. Kelima, kebudayaan. Kebudayaan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kesenian dan adat istiadat. Contoh, kebudayaan Sunda terkenal dengan kehalusannya, yang berbeda dengan kebudayaan Batak yang terkenal dengan keras. Pengertian sehat dan sakit. Menurut WHO, sehat adalah suatu keadaan sempurna, jasmaniah, mental, sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, sehat adalah keadaan sejahtera tubuh, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pengertian sakit menurut Perkins, sakit adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik aktivitas jasmani, rohani, maupun sosial. Sedangkan pengertian sakit menurut Reversley Susan, sakit adalah tidak ada keserasian antara lingkungan dan individu. Menurut New Webster Dictionary, sakit adalah keadaan yang ditandai dengan suatu perubahan nyata dari keadaan yang normal. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video kami hingga selesai. Semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.